Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selampari TV? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program acara Sebaiknya Anda Tahu. Nah pemirsa, di edisi Sebaiknya Anda Tahu kali ini kita sudah kedatangan tamu besar, yakni Bapak Dr. Insinyur Biakman Irbansyah MBA. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Oke, alhamdulillah Pak ya. Selamat datang di Sebaiknya Anda Tahu Pak di Selampari TV. Nah Pak, sebelum kita memulai diskusi kita atau perbincangan kita hari ini, ya pemirsa di rumah ini mungkin ada yang belum tahu kalau sebenarnya Bapak ini merupakan putra daerah Kota Lubuk Linggau. Nah, yang kelahiran dari Kayuara Pak ya? Saya lahir di Kayuara. Oke, mungkin Bapak bisa menceritakan Pak kisah hidup Bapak dari kecil gitu ya? Sebetulnya ini bukan kisah hidup dan saya ini di Lubuk Linggau ini bukan tamu karena saya juga secara reguler datang ke sini. Saya memang putra asli daerah, saya lahir di Kayuara. Ya tahun 1965. Jadi saya lahir di Kayuara sini. Waktu saya lahir tahun 65, itu ayah saya ikut wajib militer pembebasan Irian Barat dulu. Jadi terjun di Pulau Biak. Ya, nah ikut wajib militer masih mahasiswa dan saya lahir di sini. Nah, makanya nama Biakman itu dari Pulau Biak. Oh, jadi dari situ dari Pulau Biak, ya? Betul. Jadi Biakman manusia, Irnya itu Irian Barat, Irbansyah ya. Iya. Nah, jadi saya punya kedekatan emosional memang dengan Kota Lubuk Linggau. Walaupun memang mungkin orang bilang saya ini cuma numpang lahir ya di Lubuk Linggau ya. Iya, karena lahir cuma 2 bulan kemudian saya dibawa merantau orang tua saya ke Jakarta dan saya bersekolah di Jakarta. Ya, kemudian saya juga lalu ambil pendidikan S1 saya di Institut Pertanian Bogor di Bogor. Ya, kemudian saya ambil program S2 saya dalam bidang MBA dalam bidang marketing di Georgia State University di Atlanta di Amerika. Ya, kemudian saya pulang ambil doktor saya dalam bidang strategic management di UI. Ya, jadi sampai sekarang juga saya masih mengajar di UI. Selain sebetulnya saya ini juga praktisi dalam bidang bisnis dan manajemen. Ya, saya juga sekarang mengelola beberapa perusahaan dan yayasan. Dan saya hampir 20 tahun lebih saya di perusahaan multinasional. Wow. Ya, itu ceritanya. Biasa sekali pemirsa ya. Oke, tadi Bapak menjelaskan bahwa kuliah di Amerika Pak ya. Ini wow, luar biasa. Mungkin bisa diceritakan Pak semasa kuliah di sana itu apa aja pengalaman Pak? Jadi layaknya orang Lubuk Linggau yang merantau di bawah merantau, pikiran kita waktu itu masih belum luas ya. Bayangan kita menjadi seorang sarjana itu sudah lebih dari cukup. Benar sekali. Ya, nah, dulu itu saya bahkan cita-cita saya sederhana, saya pengen jadi transmigran. Iya, barangkali dikirim lagi ke sini. Cuman memang ceritanya garis tangannya lain. Ya, karena pada saat saya membuat penelitian buat skripsi saya dulu, saya diberi kesempatan buat melakukan penelitian di salah satu research and development perusahaan Swiss. Wow. Jadi setelah saya selesai lulus dari IPB, saya langsung diminta bergabung di perusahaan itu. Nah, jadilah saya menjadi peneliti lapangan di perusahaan Swiss itu di Lembang, Bandung. Ya, nah dari situ saya kira-kira 7 tahun saya berkiprah di perusahaan Swiss tadi. Ya, kemudian saya pindah ke perusahaan Jepang sampai akhirnya saya punya kesempatan buat sekolah di Amerika, ambil program Master in Business Administration dalam bidang marketing. Lalu saya ke Atlanta di Georgia State University. Jadi di sanalah saya punya pengalaman bagaimana bersekolah di luar. Oke, jadi itu waktu punya pengalaman bersekolah di luar itu untuk menyesuaikan Pak terlebih dahulu gitu kan, kita sebagai orang Indonesia Pak ya yang pertama kali keluar negeri itu bagaimana Pak? Kalau menurut saya orang Indonesia punya satu kelebihan yang tidak kalah dengan perantau lain, yaitu kemampuan adaptasi. Jadi kemampuan kita beradaptasi dan komunikasi yang menurut saya itu luar biasa. Benar. Ya, sejujurnya saya katakan bahwa untuk bersaing dengan orang Amerika, ya, karena pada saat saya menjadi mahasiswa di sana, itu kan bergabung dengan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara dan banyaknya dari Amerika. Ya. Jadi memang kesulitan utama saya adalah waktu itu bahasa. Benar. Ya, bahasa. Cuman memang dengan kemampuan kita menyesuaikan diri, ya, kemudian kemampuan kita dalam analytical, kemudian juga komunikasi dalam arti bukan bahasanya ya, tapi kemampuan kita buat mendekati orang. Benar. Saya pikir orang Indonesia punya daya tahan dan daya juang yang luar biasa untuk bisa bertahan dalam kondisi apapun. Oke, ini bisa jadi seperti apa ya? Mungkin pemirsa di rumah ada yang kepingin Pak ya keluar negeri dan mungkin melihat Bapak dengan struggle-nya ya Pak ya, perjuangannya itu mungkin mereka akan merasa oke, saya juga bisa gitu. Ya. Saya pikir ucapan saya juga bisa itu ucapan yang bagus ya.
Bahkan orang yang dulu tidak pernah bercita-cita untuk sekolah ke luar negeri, ya, untuk merasakan bagaimana pendidikan di luar negeri itu bisa. Ya, jadi artinya saya menghimbau buat adik-adik, keponakan dan generasi muda Lubuk Linggau terutamanya ya, jangan pernah takut untuk bersekolah setinggi mungkin. Benar. Ya, bahkan kalau toh pun itu harus di luar negeri. Ya, karena saya juga melihat banyak sekali, bukan hanya saya sendiri loh, orang dari Sumatera Selatan ini yang sekolah ke luar negeri itu banyak, dan mereka bisa berhasil dalam pendidikannya. Oke, luar biasa. Oke Pak, kalau tadi kan kita sudah berbicara mengenai background kehidupan dari Bapak ini kan. Nah, untuk tema kita kali ini kan kita membahas tentang seminar sehari Pak ya. Seminar sehari yang mana temanya yaitu tantangan dan peluang pemberdayaan umat di era digital industri 4.0 dan proyeksi peran strategis pondok pesantren ke depan. Nah, yang dimaksud dengan era digital industri 4.0 ini seperti apa Pak? Baik, jadi begini. Saya cerita dulu bahwa seminar hari ini diadakan di Yayasan Al-Hadi. Ini adalah pendidikan tahfiz Al-Quran di Lubuk Linggau. Dan sebetulnya saya di sini juga duduk sebagai ketua Dewan Pembina. Jadi ini lagi-lagi membuktikan bahwa saya punya keikatan emosional yang cukup tinggi dengan Lubuk Linggau. Benar. Ya, jadi Yayasan Al-Hadi ini mendidik calon-calon tahfiz Al-Quran. Luar biasa. Ya, jadi dan tidak memungut bayaran. Nah, jadi itulah yang membuat salah satu motivasi saya untuk mau ikut menjadi pembina di sini. Nah, hari ini kita menyelenggarakan seminar tentang peluang dan tantangan pendidikan dan pemberdayaan umat di era digital industri 4.0. Ya, yang diundang juga ada dari para mahasiswa, ada praktisi pendidikan, ada pelaku usaha juga. Ya, hari ini hadir mungkin hampir 50 orang. Nah, dan saya ingin cerita, kalau tadi pertanyaan adalah apa itu industri 4.0? Sebetulnya lengkapnya adalah revolusi industri 4.0. Ya, nama lengkapnya seperti itu. Jadi kalau kita bicara revolusi industri 4.0, berarti kalau begitu ada tiganya, ada duanya, ada satunya. Ya, betul. Jadi revolusi industri yang 1.0 itu dimulai pada waktu penemuan mesin uap. Ya, di Inggris dulu. Udah lama sekali berarti. Udah lama sekali ya. Di Eropa sana penemuan mesin uap ya, mungkin sekitar abad ke-17-18 waktu itu. Sehingga dengan penemuan yang fenomenal ini itu membuat kemudahan banyak. Ya, karena mesin uap ini bisa menggerakkan kapal, bisa menggerakkan segala macam peralatan dan lain-lain. Itu disebut industri 1.0. Ya, kemudian ditambah lagi seiring waktu ada lagi penemuan baru. Penemuannya adalah listrik. Jadi kalau kita belajar dalam sejarah Thomas Alva Edison, ya, dan listrik dan lampu tentunya ya di situ juga. Nah, itulah yang menandai munculnya industri 2.0. Ya, dengan penemuan, kemudian mulai lagi di sini telepon ditemukan. Ya, listrik, telepon itu, telegraf itu satu paket ditemukannya. Nah, itu industri 2.0. Intinya apa? Ada perbaikan produktivitas kerja manusia di sini ya. Nah, kemudian ini tidak berhenti ternyata. Lalu muncul lagi produksi massal dan lain-lain. Nah, kemudian industri 3.0 ditandai dengan internet. Ya, tahun berapa itu? Kalau kita barangkali internet tahun 90-an. Sebetulnya tahun 70 itu Amerika sudah punya internet. Nah, kita ketinggalan jauh ya. Sebetulnya walaupun waktu itu pun internet dan komputer itu masih dipakai oleh urusan militer mereka. Ya, dan saat itulah email ya, 3.0, email, kemudian teknologi komunikasi dan lain-lain itu berkembang sangat pesat. Nah, industri berubah kembali ya dengan munculnya lagi yang disebut dengan industri 4.0. Kalau 4.0 ini ditandai dengan apa? Kemajuan internet yang lebih advance. Kemudian ditambah lagi disebut dengan pengembangan big data dan artificial intelligence. Nah, pada industri 4.0 ini nanti itu akan ditandai salah satunya dengan kecerdasan buatan. Benar. Ya, apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan tadi? Mungkin pernah mendengar nggak bahwa nanti mobil itu tidak ada supirnya? Pernah dengar. Nah, pernah dengar ya. Nah, itu salah satu aplikasi dari artificial intelligence. Jadi mobil itu sudah punya komputer yang luar biasa. Kita tinggal duduk, kita tinggal menyebutkan koordinat dan dia akan jalan sendiri. Benar. Nah, hal seperti itu disebut dengan smart car. Smart car. Ya, driverless car. Kalau nggak salah, Singapura tahun 2020 itu sudah mewajibkan seluruh bisnya tidak boleh ada drivernya. Oh iya.
Oke, itu pertama. Yang kedua, nanti lebih ada lagi yang namanya smart house. Apa itu smart house? Smart house adalah rumah yang sudah dikomputerize, yang bisa mengenali pemiliknya. Kalau kita keluar hanya dengan mengucapkan salam, dia akan langsung membuka dan menutup AC dan lain-lainnya. Oke, luar biasa. Ya. Nanti ada lagi namanya smart factory. Apa itu smart factory? Pabrik yang cerdas. Iya, pabrik. Nah, saya akan mulai masuk kepada industri itu sendiri. Bisa terbayang nggak bahwa nanti banyak sekali profesi dan pekerjaan yang akan tergantikan oleh robot yang dilengkapi oleh artificial intelligence. Ya, dan itu keniscayaan tidak bisa tidak. Ya. Bakal terjadi, Pak ya? Bakal terjadi. Tanda-tandanya sudah ada. Kalau Anda pergi ke Jakarta ya, contohnya ya, itu mulai tahun lalu yang namanya gerbang tol tadi itu sudah tidak ada orangnya lagi. Iya. Ya, dengan cara pembayaran hanya dengan kartu dan lain-lain. Kemudian kalau kita lihat juga sekarang ini banyak sekali pembayaran-pembayaran yang kalau bukan lagi kartu kredit ya, tapi pembayaran hanya dengan menggesekkan kartu. Ada industri-industri atau perusahaan-perusahaan baru yang mengelola pembayaran. Nah, ini akan menjadi tantangan buat perbankan, ya. Kemudian tadi yang industri manufacture tadi, terbayang nggak kalau suatu pabrik yang tadinya ribuan orang sekarang hanya dipekerjakan oleh 1 atau 2 orang? Ya, begitu kira-kira. Nah, jadi revolusi industri 4.0 ini pemicunya adalah inovasi teknologi yang maju lebih cepat. Nah, nanti kalau saya bicara inovasi teknologi yang maju lebih cepat, kita akan ketemu dengan istilah disruptif yang sedang rame nih sudah 5 tahun terakhir. Ya, era disruptif namanya ya, era penggangguan. Artinya apa? Era di mana yang saya bilang tadi, teknologi yang diperkirakan baru akan muncul 10-20 tahun yang akan datang itu maju semua. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang kaget dan merasa terganggu. Sebagai contoh, ya, industri kamera. Ya, kita dulu mengenal Fujifilm, Kodak, betul ya. Ada kamera, kita beli kamera isi 36 asa 400 dan lain-lain kan. Nah, dengan adanya kamera digital itu nggak diperlukan lagi. Nah, sekarang Kodak, Fuji habis semua. Ya kan? Nah, itu karena teknologi. Kemudian kalau mau contoh yang paling gampang di negara kita apa? Kantor pos. Ya, orang dulu kan mengirim surat dengan menulis surat, lebih bawa ke kantor pos pakai perangko. Sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, ternyata yang saya ceritakan tadi ini hanya sebagian kecil dari pengaruh teknologi terhadap berkehidupan manusia. Karena nanti dia akan merambah kepada industri kesehatan, industri pendidikan, olahraga, pemerintah daerah, ya semua akan terkena. Nah, memang hari ini saya bicara khusus mengenai pondok pesantren. Oke. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi itu intinya bagaimana industri 4.0 ini adalah teknologi dan inovasi baru itu merubah tatanan berkehidupan, ya, dan kita juga harus mau berubah. Artinya kalau kita tidak berubah kita akan punah seperti perusahaan-perusahaan yang tadi saya ceritakan. Oke, benar ya. sekali. Itu kira-kira sebagai gambaran. Ini perbincangannya ini luar biasa menarik ya. Baik Pak, kita bisa break sebentar Pak ya, nanti boleh. kita akan lanjut lagi. Baik pemirsa, jangan beranjak kemana-mana karena Widi akan segera kembali.